Ahmad Lutfi tidak sependapat dengan cara Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang ingin mengirimkan anak bermasalah ke barak militer. Namun, langkah Deddy Mulyadi ternyata juga akan diterapkan Gubernur Bengkulu yang akan menyerahkan pelajar bermasalah kepada tentara untuk disiplin. Pandangan itu disampaikan Ahmad Lutfi usai mengikuti rapat kerja dengan Komisi 2 DPR. Lutfi menjelaskan pembinaan terhadap anak-anak yang tersandung kasus kriminal telah memiliki ketentuan. Misalnya, bagi anak di bawah umur, masih ada kewenangan pihak sekolah untuk mendidik dan guru bisa mengembalikannya ke orang tua. Sementara bagi anak yang sudah cukup umur dan di atas 18 tahun bisa dijerat dengan pasal tindak pidana. Jawa Tengah, bagi anak-anak mereka, kita sama sih punya. Kalau anak di bawah umur, kita kembalikan ke orang tuanya. Kalau anak-anak sudah di atas umur melakukan tindak pidana, kita sidik tuntas terkait dengan tindak pidananya. Sudah ada aturan hukumnya, kenapa harus ngarang-ngarang gitu aja, nggak usah. Sesuai ketentuan aja. Kalau di bawah umur masih ada kewenangan, kalau di sekolah masih ada namanya apa? Kembalikan orang tuanya. Kalau sudah cukup umur antara 12-18 tahun di atas itu ya pidana, ya kita lakukan pidana biaya efektif. Semakin besar. Jadi ada satu akun. Namun cara yang sama dengan Deddy Mulyadi ternyata juga akan diterapkan oleh Gubernur Bengkulu Helmi Hasan dalam membina pelajar bermasalah. Helmi Hasan menegaskan akan menggelar penangkapan massal untuk anak-anak bermasalah dan sudah tidak dapat lagi dibimbing orang tuanya untuk diserahkan kepada TNI Polri. Mereka akan diajarkan tentang kedisiplinan dan kesopanan. Buka kebut-kebutan, naik motor tidak berhelm. Siap-siap seluruh anak-anak yang nakal, yang galak melawan orang tua, yang galak tidak masuk sekolah, apalagi narkoba, ngelem, suka kebut-kebutan, naik motor tidak berhelm. Siap-siap, pemerintah provinsi akan melakukan penangkapan secara massal dan akan dibawa ke camp untuk dilatih disiplin menghormati orang tuanya. Ya, kita dia. Jadi beda gubernur, beda pemimpin, beda juga cara mengatasi permasalahan di tiap wilayahnya. Akan tetapi ini yang saya mau soroti ya, yang mau saya kritiki di sini. Jadi kalau Gubernur Jawa Barat itu sistemnya semacam ini, ibarat dalam kesehatan itu lebih baik mencegah ya daripada mengobati. Berbeda dengan yang mau diterapkan oleh Gubernur Jawa Tengah. Ya mungkin karena basicnya Gubernur Jawa Tengah itu adalah dari institusi atau apa ya, dari sebuah lembaga institusi ya. Jadi cara menanganinya itu kayaknya harus ada peristiwa dulu gitu loh. Jadi harus menjadikan sebuah tindak kriminal, baru nanti kalau yang masih remaja dikembalikan kepada orang tuanya. Gimana mungkin, Pak? Mereka sama orang tuanya saja melawan. Sama guru saja melawan. Kalau Bapak mungkin sering melihat sosial media, bagaimana banyak guru-guru yang dibully oleh murid-muridnya. Bagaimana banyak orang tua yang kemudian dicaci maki sama anak-anaknya. Karena apa? Karena adanya gaya hidup. Ya, mereka mengikuti istilahnya geng motor lah, mengikuti apalah gerombolan-gerombolan yang di situ akhirnya menjadikan sebuah tindak kriminal. Masa iya Pak mau menangani anak harus menunggu dulu sampai dia berbuat kriminal? Ini kan nggak benar Pak menurut saya. Kalau saya cenderung seperti Kang Deddy Mulyadi ya, mencegah dulu. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Kalau Gubernur Jawa Tengah kan istilahnya mengobati ya. Jadi Kang Deddy itu mencegah dulu. Ini adalah suatu kebaikan ya. Anak-anak dididik di barak militer selama 6 bulan itu bagus. Karena apa? Disitulah nanti ditempa ya. Mentalnya ditempa, mentalnya yang oraan, yang tidak disiplin, yang tidak menghormati kepada orang tuanya. Akhirnya ditempa. Mereka biar merasakan bagaimana jauhnya dari orang tua. Bagaimana mereka ketika tidak ada orang tua. Biar merasakan itu semuanya. Jadi bukan kemudian agar anak-anak itu berbuat kriminal dulu, jangan sampai semacam itu. Makanya saya lebih setuju kepada Kang Deddy Mulyadi. Kenapa harus
malu sih untuk menerukan sesuatu yang baik? Kenapa harus malu gitu loh? Apa karena digagas oleh seorang gubernur, kemudian gubernur yang lain malu mengikuti? Kenapa nggak mengikuti kayak Gubernur Bengkulu yang justru mengikuti langkah-langkah Kang Deddy Mulyadi yang dianggap inovatif? Gubernur-gubernur yang tidak punya program, monggo silahkan meniru programnya gubernur yang lain selama program itu bagus gitu loh. Untuk kemaslahatan umat, untuk anak-anak di situ dididik di tempat kemandiriannya, ya. Kemudian di tempat juga jiwa sosialnya, gitu ya. Di situ juga disuruh ibadah seperti halnya di pondok pesantren. Malah justru ini karena dikawal oleh militer ya, yang ditugaskan oleh negara, yang ditugaskan oleh pemerintah daerah, yang akhirnya disitulah kemudian menjadi adanya sinergi ya, sinergitas antara pemerintah daerah dengan aparat keamanan. Ini juga bagus loh. Untuk apa? Untuk mengurangi angka kriminal agar aparat dari lembaga-lembaga institusi yang terkait dengan keamanan itu juga semakin ringan tugasnya gitu loh. Jadi menurut saya langkah yang ditempuh oleh Kang Deddy jauh lebih bagus daripada apa yang dipikirkan oleh Gubernur Jawa Tengah. Bukan niat membandingkan, tapi inilah realitanya. Kang Deddy berangkat dari sipil yang benar-benar tahu. Kang Deddy benar-benar memasyarakat. Kang Deddy pernah menjadi bupati, Kang Deddy pernah menjadi anggota DPR, Kang Deddy pernah sekarang menjadi gubernur. Dan dari situlah mungkin Kang Deddy merasakan bagaimana adanya anak-anak yang tawuran sehingga terjadi korban. Bukan cuma mereka yang tawuran yang jadi korban, tapi orang sekelilingnya pun akan menjadi korban sasaran mereka. Itulah. Jadi perlunya mendidik anak dari mulai usia dini. Cocok bagi saya. Mulai SMP yang terjangkit virus-virus nakal itu ya, yang suka keluyuran malam, tengah malam masih keluyuran, oke, sikat aja, bawa aja ke barak itu, titipkan di sana. Insya Allah orang tuanya, asal ini tujuannya baik demi masa depan anak-anaknya, orang tuanya pasti mendukung gitu loh ya. Jadi sekali lagi mohon maaf, saya bukan membanding-bandingkan antara Gubernur Jawa Tengah dengan Gubernur Jawa Barat, tapi jika saya disuruh memilih, maka saya akan memilih langkah-langkah yang dilakukan Kang Deddy karena lebih efisien, akan mencegah anak-anak sebelum mereka melakukan tindak kriminal, bukan mengobati anak-anak setelah mereka berbuat tindak kriminal. Kurang lebihnya begitulah teman-teman ya. Jika ada suatu yang saya sampaikan salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.